Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ketahanan nasional. Anggota kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama, saya Auliani Matul Utma, NIM 003. Yang kedua ada Agnes Vivin Prismayadi, NIM 006. Yang ketiga ada Indira Syafa, NIM 0010. Anis Anafik Majid, NIM 011. Dan yang terakhir Luciana, NIM 030. Poin yang pertama, pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Next. Yang kedua, hakikat ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga yaitu asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan. Di sini maksudnya kebutuhan dasar dan penting bagi manusia secara individu maupun kelompok masyarakat, bangsa, dan negara. Karena asas ini menjadi prinsip dalam kehidupan nasional dan nilai intrinsiknya. Kemudian yang kedua yaitu asas komprehensif integral terpadu atau komprehensif. Sistem kehidupan nasional mencakup semua aspek kehidupan bangsa secara keseluruhan dan sistematis dalam perwujudan persatuan dan kesatuan dari aspek dari seluruh harus seimbang, harmonis, dan selaras kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian asas yang ketiga yaitu asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam maksudnya suatu sikap waspada atau berhati-hati dengan situasi negara yang tidak diinginkan dalam sebuah bangsa dan negara. Mawas keluar maksudnya waspada atau berhati-hati dengan negatif dampak yang ditimbulkan oleh dampak interaksi yang berasal dari lingkungan strategis luar negeri. Kemudian asas yang keempat, yaitu asas kekeluargaan. Asas ini mengandung keadilan, kebijaksanaan, persatuan, kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian poin yang keempat yaitu sifat ketahanan nasional. Sifat ketahanan nasional ada 4. Yang pertama yaitu mandiri, dinamis, wibawa, dan konsultasi dan kerjasama. Yang pertama, mandiri. Ketahanan nasional adalah untuk percaya pada kemampuan mereka sendiri dan kekuatan dengan keuletan dan ketangguhan tanpa mudah mengundurkan diri dan menjaga nilai-nilai identitas, integritas, dan identitas nasional. Kemudian yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional tidak tetap, tetapi dinamis atau dapat ditingkatkan atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi. Kemudian yang ketiga, yaitu wibawa. Keberhasilan sistem keamanan nasional Indonesia yang tangguh, kuat, dan tangguh dalam terus-menerus berkelanjutan dan seimbang akan meningkatkan kemampuan bangsa dan kekuatan yang dapat menjadi perhatian orang lain. Kemudian yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Konsep ketahanan tidak nasional menempatkan konfrontasi dan sikap antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata-mata untuk keuntungan mereka sendiri, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama
dan saling menghormati, menghargai, dan mengandalkan kekuatan kepribadian moral dan bangsa. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Poin yang kelima ada Astagatra. Astagatra ada dua, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Untuk Trigatra, ada posisi dan kondisi geografis, kekayaan alam, dan keadaan penduduk. Untuk Pancagatra, ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Untuk Trigatra yang pertama, yaitu posisi dan kondisi geografis. Lokasi geografis suatu negara dapat menentukan peran negara dalam percaturan lalu lintas dunia, sehingga akan menghadapi bentuk-bentuk ancaman yang berbeda. Yang kedua, yaitu kekayaan alam. Dalam memenuhi kebutuhan suatu negara, terkadang menimbulkan berbagai masalah di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, kekayaan alam harus dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan nasional agar dapat mengatasi ancaman yang mungkin akan timbul. Yang ketiga, ada keadaan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat bila tidak disertai dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menimbulkan pengangguran serta ketimpangan sosial ekonomi, sehingga berdampak pada melemahnya ketahanan nasional. Selanjutnya ada Pancagatra. Yang pertama yaitu ideologi. Untuk mencapai ketahanan nasional di bidang ideologi, diperlukan penghayatan dan pengamalan ideologi secara sungguh-sungguh. Agar bangsa Indonesia memiliki ketahanan di bidang ideologi, maka Pancasila harus dijadikan pandangan hidup bangsa, dan diperlukan pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. Semakin tinggi kesadaran suatu bangsa untuk melaksanakan ideologi, maka akan semakin tinggi juga ketahanan di bidang ideologi. Yang kedua yaitu politik. Politik di sini ada ketahanan politik dalam negeri dan luar negeri. Untuk ketahanan politik dalam negeri mencakup yang pertama, yaitu sistem pemerintahan berdasarkan hukum tidak berdasarkan kekuasaan bersifat absolut dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kedua, dalam kehidupan politik dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat, namun perbedaan tersebut bukan menyangkut nilai dasar, sehingga tidak menjurus ke arah konflik. Yang ketiga, kepemimpinan nasional diharapkan mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, terjalin komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, antara kelompok kepentingan dan golongan-golongan untuk mewujudkan tujuan nasional. Kemudian, yang selanjutnya ada ketahanan politik luar negeri. Hubungan politik luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang, serta meningkatkan citra politik Indonesia. Yang kedua, politik luar negeri dikembangkan untuk meningkatkan kerjasama antar negara sesuai dengan kepentingan nasional. Kerjasama antara negara ASEAN dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya, iptek, dan kerjasama dengan negara non-blok. Yang ketiga, citra positif bangsa Indonesia perlu ditingkatkan melalui promosi, diplomasi, dan lobi internasional, serta pertukaran pemuda dan kegiatan olahraga. Untuk yang keempat, perjuangan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kepentingan nasional seperti melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain, dan hak WNI di luar negeri perlu ditingkatkan. Untuk yang ketiga, ada ekonomi. Agar dapat terciptanya ketahanan ekonomi yang diinginkan, perlu upaya pembinaan terhadap berbagai hal yang menunjang antara lain. Yang pertama, yaitu sistem ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat dan menjamin kelangsungan hidup bangsa. Untuk yang kedua, ekonomi kerakyatan harus menghindari yang menguntungkan pelaku ekonomi kuat, sistem etatisme, serta tidak dibenarkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam membentuk monopoli yang bertentangan dengan cita-cita keadilan. Yang ketiga, ada struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antar sektor pertanian, industri, dan jasa. Yang keempat, perlu diusahakan kemitraan antara pelaku ekonomi dalam wadah kegiatan antara pemerintah, BUMN, koperasi, badan usaha swasta, dan sektor informal untuk mewujudkan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Yang keempat, ada sosial budaya.
Manusia mengembangkan kebudayaan sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari lingkungannya, untuk kemudian mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan adalah daya upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata sebagai inti merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan perjuangannya. Yang keenam ada fungsi ketahanan nasional. Fungsi ketahanan nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketujuh ada yaitu manfaat ketahanan nasional. Manfaat ketahanan nasional dalam bentuk bela negara. Yang pertama yaitu membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lainnya. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai kemampuan diri. Yang kelima, dapat melatih jiwa kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Untuk manfaat selanjutnya yaitu membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, dan ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Yang kesepuluh, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Untuk yang selanjutnya yaitu ada implementasi ketahanan nasional. Yang mana implementasinya yaitu ketahanan nasional diselenggarakan dengan mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Ketahanan nasional merupakan konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Kesejahteraan dan keamanan merupakan dua hal yang sulit dipisahkan. Dan ketiga, terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari tidak menjadikan seseorang menjadi bahagia, apalagi keamanannya tidak terjamin. Sebaliknya juga, seseorang tidak cukup hanya terjamin keamanannya tanpa disadari pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari secara baik. Atas dasar itu, maka upaya mewujudkan ketahanan nasional dilakukan dengan menyerasikan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya adalah bentuk-bentuk ketahanan nasional. Jadi bentuk-bentuk ketahanan nasional itu ada dari ideologi, kemudian ada politik, dan masih banyak lagi. Yang pertama adalah ideologi. Jadi, negara Indonesia itu merupakan negara yang berdasarkan kepada sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Nah, untuk itu, sebagai warga negara, otomatis harus menjaga serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sila yang ada dalam Pancasila. Kemudian dengan begitu, maka kemampuan ketahanan nasional Indonesia yang paling dasar akan terpenuhi sampai masa depan nanti. Yang kedua adalah politik. Kemampuan dalam ketahanan sistem
kemampuan dalam ketahanan nasional juga dipengaruhi oleh sistem politik yang digunakan oleh negara kita, yaitu Indonesia. Nah, maka dari itu, kestabilan sistem politik harus benar-benar bisa terjalan. Karena jika tidak, maka akan mempengaruhi juga sistem ketahanan dari dalam lainnya. Nah, bentuk-bentuk ketahanan nasional yang ketiga ada ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Nah, bidang ekonomi memiliki peran langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan. Warga negara seperti kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contoh saja seperti negara Jepang dan Cina. Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Yang keempat, ada sosial budaya. Sebagai kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman gangguan, hambatan dan tantangan baik datang dari dalam maupun luar. Nah, bentuk-bentuk ketahanan yang terakhir ada di bidang pertahanan keamanan. Jadi, bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia, yaitu TNI, sebagai komponen utama pertahanan yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Kemudian, dalam menghadapi ancaman non-militer, sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan seperti unsur utama sesuai dengan bentuk dan sistem ancaman yang dihadapi. Baiklah, berikut tadi adalah materi tentang ketahanan nasional yang disampaikan oleh kelompok 3. Mungkin dari materi yang telah dipaparkan, semoga menjadi manfaat di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pada hari ini kita akan mempresentasikan terkait materi korupsi. Nah, untuk pertama saya izin untuk share screen. Baik, jadi materi yang akan kita bahas pada kali ini terkait pendidikan anti korupsi oleh kelompok 3 kelas 2020A. Di sini saya tidak sendiri, melainkan terdapat anggota kelompok saya yang kedua ada Akvivin Prismayadi dengan NIM 006, dan yang ketiga Indira Safa dengan NIM 010, yang keempat Anis Anafik Majid dengan NIM 011, dan terakhir saya sendiri Luciana dengan NIM 030. Baik, materi yang akan dibahas yaitu tentang pengertian korupsi, kemudian faktor internal dan eksternal penyebab korupsi,
kemudian UU, Undang-Undang tentang korupsi, dan bentuk tindak pidana korupsi, serta yang terakhir adalah pemberantasan korupsi. Nah, dari sini, dari gambar yang saya munculkan, teman-teman bisa mengira apa sih korupsi tersebut. Di gambar yang pertama di sini ada yang berjabat tangan dengan menggunakan ada yang berjabat tangan, kemudian di atasnya diberikan uang. Kemudian di gambar ilustrasi yang kedua ada seorang hewan dan di sampingnya ada uang, kemudian di sini ada rakyat jelata yang di bawahnya dan di atasnya ada seorang pemerintah uang atau mengiming-imingi uang, dan di sini ada sejumlah ilustrasi seperti bansos COVID-19. Jadi, apa sih itu korupsi? Jadi, bisa dikatakan korupsi itu seperti penggelapan uang, pungli, pungutan liar, dan juga bisa dikatakan juga sebagai tikus berdasi. Oke, lanjut di pengertian korupsi. Jadi, korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption, yang susah, memutar balik, dan menyogok. Nah, pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dimaksudkan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Nah, dasar hukum korupsi ini ada 4. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berada pada buku kedua, yaitu Kejahatan bab 24 tentang penggelapan lembaran negara nomor 127 tahun 1958, tambahan lembaga negara nomor 1660. Yang kedua, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaran negara nomor 140 tahun 1999, tambahan lembaran negara nomor 3874. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, lembaran negara nomor 134 tahun 2001, tambahan lembaran negara nomor 4150. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini ada undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Jadi, diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo, Undang-Undang nomor 20 tahun 2022, pemberantasan tindak pidana korupsi UU Tipikor. Tindak pidana korupsi terbagi dalam 7 kelompok, yaitu yang pertama, ada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, pasal 2 dan pasal 3. Yang kedua ada tindak pidana korupsi berupa praktek suap menyuap, pasal 5 ayat 1 huruf A dan huruf B, pasal 13 ayat 5 ayat 2, pasal 12 huruf A dan B, pasal 11 ayat 6 ayat 1 huruf A dan huruf B, pasal 6 ayat 2, pasal 12 huruf C dan huruf D. Yang ketiga, tindak pidana korupsi berupa penggelapan dalam jabatan, pasal 8, pasal 9, pasal 10, huruf A, huruf B, dan huruf C. Yang keempat, tindak pidana korupsi berupa pemerasan, pasal 12, huruf E, huruf F, dan huruf G. Yang kelima, tindak pidana korupsi berupa perbuatan curang, pasal 7, ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, pasal 7, ayat 2, pasal 12, huruf H. Dan yang keenam, yaitu tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan, pasal 12, huruf I. Dan yang terakhir ada tindak pidana korupsi berupa gratifikasi, pasal 12B, Jo, pasal 12C. Nah, untuk faktor penyebab korupsi akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih Lucy. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang faktor penyebab korupsi. Jadi teman-teman, menurut Pusat Edukasi Anti Korupsi dari KPK, faktor penyebab korupsi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Kita ketahui bahwa faktor internal itu berasal dari diri sendiri, yaitu ada aspek individu dan aspek sosial, yang mana di sini aspek individu yaitu ada sifat tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Kemudian, aspek sosialnya yaitu perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang yang korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Selanjutnya, Mohon ditunggu ya, teman-teman. Ini PPT-nya masih belum bergerak. Permisi, Afik belum di-unmute. ya maaf Lucy, terima kasih. Untuk faktor korupsi selanjutnya yaitu faktor korupsi karena faktor eksternal, yaitu terdapat faktor ekonomi, organisasi, politis, dan hukum. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu disebabkan karena pendapatan yang tidak cukup. Selain itu, selain rendahnya gaji yang menyebabkan pendapatan tidak mencukupi, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, seperti adanya kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan sebagai pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka. Terkait faktor ekonomi ini, banyak asumsi yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah dari korupsi. Namun, kenyataannya korupsi itu yang malah menyebabkan kemiskinan di negara kita. Selanjutnya, ada faktor organisasi, yang mana sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Aspek organisasi yang menjadi faktor penyebab korupsi itu diantaranya yang pertama, kurangnya adanya sikap keteladanan pimpinan. Yang kedua, tidak adanya culture organisasi yang benar. Kurangnya sistem akuntabilitas yang benar. Selanjutnya juga kelemahan dari sistem pengadilan manajemen dan lemahnya pengawasan. Untuk faktor selanjutnya yaitu dari politis, yang mana instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Untuk selanjutnya ada faktor hukum, yang mana kita ketahui bahwa aspek perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum dapat menjadi salah satu faktor korupsi. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada bentuk tindak pidana korupsi. Yang pertama ada kerugian keuangan negara. Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Untuk pasal 2, setiap orang untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum, sehingga menyebabkan kerugian bagi negara maupun perekonomian negara. Selanjutnya ada pasal 3. Setiap orang untuk menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang didapatkan karena jabatan atau kedudukan yang dipercayakan kepadanya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, sehingga dapat merugikan keuangan ataupun perekonomian negara. Selanjutnya ada suap menyuap. Tindak pidana korupsi terkait suap menyuap diatur dalam beberapa pasal. Salah satunya adalah suap menyuap pegawai negeri serta penyelenggara negara yang diatur dalam pasal 5 ayat 1, huruf A dan huruf B, pasal 13, pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf A dan B, serta pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Kemudian selanjutnya ada penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana korupsi terkait penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10A, B, C, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto UU Nomor 21 Tahun 2001. Untuk profesinya, yaitu ada profesi pegawai negeri serta pegawai atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan. Untuk pasal 8, larangannya yang pertama yaitu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga. Yang kedua, membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain. Dan yang ketiga, membantu dalam penggelapan. Untuk pasal 9, larangannya memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. Dan pasal ke-10A, larangannya merusak bukti. Untuk pasal 10B, larangannya membiarkan orang lain merusak bukti. Dan pasal 10C, larangannya membantu orang lain merusak bukti. Untuk presentasi Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu bentuk tindak pidana dari korupsi. Yang pertama, pemerasan. Tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk kepentingan diri sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu perbuatan curang. Hal ini biasa terjadi pada proyek pemerintahan seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara. Next. Kemudian, benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu gratifikasi. Gratifikasi ini adalah jenis korupsi yang pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi ada 3. Yang pertama, preventif. Yang kedua, represif. Yang ketiga, yaitu edukatif. Preventif, yaitu strategi berupa kontrol atau pengendalian. Upaya yang dilakukan oleh BPKP berupa pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Sistem pengendalian intern pemerintah ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Yang kedua, represif, berupa kerjasama dengan aparat penegak hukum melalui audit investigatif, audit perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli, baik kepada penyidik maupun di dalam persidangan. Yang ketiga, edukatif, yaitu melalui penyadaran terhadap masyarakat tentang korupsi, akibat dari korupsi, dan hal-hal apa saja yang termasuk korupsi, sehingga diharapkan semakin banyak masyarakat yang sadar akan bahaya korupsi dan memiliki sikap anti korupsi. Strategi edukatif antara lain dilakukan melalui sosialisasi anti korupsi dan pembentukan masyarakat pembelajar anti korupsi atau MPAK. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.